Untuk membahas lebih jauh lagi pemirsa soal perkembangan perang Iran dan Israel, kita telah terhubung dengan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Capi Hakim. Selamat sore, Pak Capi. Selamat sore. Baik, Pak Capi, jika kita lihat apa yang terjadi antara Iran dan Israel, perang terus bereskalasi. Tanggapan Anda sampai dengan kondisi per hari ini, apakah masih mungkin eskalasinya sangat jauh lagi, atau seperti apa kira-kira? Ya, kalau melihat fenomena belakangan ini, maka eskalasinya itu akan terus meningkat. Karena masing-masing beberapa serangan-serangan, model dan strategi masing-masing. Misalnya Israel lebih banyak menggunakan pesawat terbang, sedangkan Iran itu menggunakan rudal balistik. Tentunya keduanya dengan perintah masing-masing. Wah, Iran lebih menggunakan peluru dari balistik karena dia tahu betul bahwa pertahanan udara Israel itu sangat kuat, ya. Nah, dikenal dengan Iron Dome, David Sling, Arrow 2, Arrow 3, dan sebagainya. Jadi termasuk riskan sekali apabila dia menggunakan pesawat terbang. Dia lebih baik pakai rudal dan drone. Baik, berarti masih sangat mungkin untuk terus bereskalasi ya. Nah, kita lihat juga Pak Capi bahwa Israel menyerang Iran kan dengan jet tempur dan juga drone, sedangkan Iran lebih fokus pada penggunaan rudal. Nah, apakah memang ini sudah menjadi strategi yang paling tepat? Tadi Anda sudah menjelaskan ya terkait dengan bagaimana kekuatan Israel melindungi daerah wilayah udaranya. Tetapi apakah mungkin menggunakan strategi-strategi lain? Ya, strategi berkembang ya. Tapi basisnya adalah perhitungan dan kalkulasi Iran terhadap Israel yang akan. Dan kalkulasi dari Israel bagaimana mau menyerang Iran. Tentu saja serangan-serangan yang dilakukan masing-masing negara dalam perang itu adalah target-target yang mempunyai nilai strategis tinggi. Misalnya Insya Allah, markas-markas tentara, pangkalan-pangkalan angkatan dan lain sebagainya. Dan ya, kalkulasi-kalkulasi ini mereka memperhitungkan seperti Iran, pasti dia tidak akan gegabah akan karena dia sudah tahu betul bahwa ketahanan udara Israel sangat kuat. Baik, nah kemudian kalau kita lihat secara di atas kertas Pak Cepi, kekuatan militer antara kedua negara ini kalau dari data yang kami rangkum, Iran di peringkat ke-16 di dunia, kemudian Israel di peringkat ke-15. Nah, Anda melihat data-data ini apakah data yang paling valid dengan kemajuan teknologi yang juga diadopsi oleh masing-masing negara? Ya, data-data memang bisa berbicara sendiri, tapi kalau kita melihat realita di lapangan, itu dinamikanya belum tentu seperti itu. Ya, data di atas tidak otomatis menggambarkan realita, karena strategi, taktik dan lain sebagainya itu berkembang dengan eskalasi yang terjadi di lapangan. Baik, lantas kalau kita lihat kedua negara ini kan sepertinya lagi sering serang melalui jalur udara ya. Bagaimana Anda melihat potensi dampaknya akan terasa kepada negara-negara di sekitarnya? Karena kan kalau kita lihat ruang udaranya ini melintasi sejumlah negara juga di Timur Tengah nih, Pak Cepi. Ya, ruang udara kedaulatan sebuah negara itu adalah simbol dari martabat dan kedaulatan negara itu sendiri. Itu sebabnya setiap negara pasti akan memberikan perhatian yang khusus terhadap wilayah udara di atas teritori wilayah negara itu. Israel tuntutannya adalah dikelilingi musuh-musuhnya, sehingga dari sejak berdirinya pada tahun 48, David Ben-Gurion, diri negara Israel, dia berkonsentrasi bagaimana menguasai dengan sepenuhnya wilayah udara Israel dan juga
beyond teritori mereka mencoba untuk bisa menguasai atau berkuasa di sana. Air superiority, air supremacy itu menjadi the first priority, dari prioritas utama dari sistem pertahanan negara Israel. Baik, lantas Pak Cepi, jika kita lihat sampai dengan saat ini kan masih banyak media-media dan juga warga yang mengunggah di media sosial mengatakan bahwa gelombang serangan pertama Iran ini sepertinya hanya buang-buang amunisi lama karena kemarin rudal-rudal yang canggihnya baru mulai keluar satu persatu. Nah, pertanyaan saya, apakah memang Anda juga memandang ini hanya buang-buang amunisi saja atau ini memang sudah dalam tahap peperangan yang serius? Saya nggak tahu datangnya data yang bisa memberikan kesimpulan buang-buang peluru. Saya melihatnya berbeda. Melihatnya bahwa Iran berusaha menembus Iron Dome. Iron Dome itu adalah pagar imajiner berbentuk dome yang sangat kuat menahan serangan udara dari jarak dekat. Memang dome itu dibangun dalam menghadapi serangan-serangan dari pejuang Palestina, di Hamas dan sebagainya. Jadi dia memang sangat tepi untuk serangan-serangan di jarak dekat. Iran mengerti dan dia tahu dia tidak mungkin bisa menembus Iron Dome. Bagaimana dia bisa? Dia menyusun strategi, yaitu menyerang dengan peluru kendali jarak jauh, jarak tengah, dan jarak dekat, dan drone, ratusan drone sekaligus. Sehingga paling tidak bisa juga, dan realitanya bisa menembus Iron Dome itu. Walaupun Israel juga sudah mewaspadai ini, yaitu dengan menggelar sistem pertahanan jarak menengah, yaitu David Sling, dan jarak jauh Hero 2 dan Hero 3. Itu yang terjadi. Saya tidak melihat gambaran atau dasar alasan untuk mengatakan bahwa buang-buang peluru. Buang peluru lebih. Baik, memang ini merupakan usaha dari Iran ya untuk menembus Iron Dome seperti Anda katakan tadi ya. Saya jadi penasaran, jika Anda mengatakan memang Israel memiliki Iron Dome yang sangat kuat, apakah memang dia yang paling kuat saat ini di seluruh dunia sehingga sepertinya mustahil negara sekuat Iran pun untuk dapat menembus, atau jika mungkin Iran dibantu dengan kekuatan sekutunya bisa juga suatu hari akan membobol pertahanan tersebut? Bukan begitu melihatnya. Israel adalah negara yang sadar sekali bahwa dia mempunyai ancaman serangan udara dari negara-negara di sekelilingnya. Sekali lagi, Iron Dome untuk menahan pagar imajiner, untuk menahan serangan udara jarak pendek dari negara-negara atau musuh-musuhnya di sekitarnya. Jadi dia tidak punya pilihan kecuali dia memang membangun Iron Dome, bangun pagar imajiner. Ya, itu pilihan kita. Bahwa itu terkuat di dunia dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti dia membangun yang terkuat di tim teman pasti. Dan sampai sekarang kita belum pernah lihat ada yang bisa menembus Iron Dome kecuali belakangan ini serangan-serangan surprise attack dari Iran menggunakan rudal balistik jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat, dan ratusan sehingga ada juga yang bisa menembus Iron Dome sehingga Tel Aviv bisa kebobolan. Baik, lantas Pak Cepi, perang ini sepertinya terus bereskalasi dan Anda juga melihat kemungkinan itu masih terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Pertanyaan saya sebagai seseorang yang memiliki keahlian ya terkait dengan bagaimana serangan udara dilakukan selama ini, Anda melihat apa kira-kira yang menjadi titik temu sehingga mungkin peperangan ini dapat berhenti? Karena semua orang sebenarnya berharap tidak terjadi perang karena ini kan sangat mengganggu bagaimana kondisi global bahkan ke nasional kita juga. Kuncinya saya pikir sekarang berada di negara besar ya, seperti Amerika yang mempunyai pengaruh kuat terhadap Israel, dan negara-negara besar lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap Iran, atau komunitas negara-negara Arab
yang juga bisa kalau mereka bersatu bisa mempengaruhi Iran untuk oke kita berunding aja misalnya. Saya kira itu yang bisa memungkinkan untuk bisa membawa konflik ini ke meja perundingan atau paling tidak gencatan senjata. Karena tidak ada yang diuntungkan dengan perang atau pertempuran yang terbuka seperti ini. Betul. Kemudian terkait dengan langkah Indonesia sejauh ini menurut Anda sudah tepatkah atau mungkin ada yang perlu kita lakukan terkait dengan persoalan antara Iran dan juga Israel ini? Langkah Indonesia yang mana maksudnya? Saat ini kita tetap menyuarakan untuk berhenti terkait dengan peperangan yang terjadi dan kita juga setengah menyiapkan skenario untuk dapat mengevakuasi karena tidak bisa lewat jalur udara dan masyarakat kita akan dicoba dievakuasi menggunakan jalur darat. Sejauh ini bagaimana Bapak? Ya, goodwill dari pemerintah kita itu tidak bisa lain selain itu ya. Mereka harus melindungi warga negara Indonesia di wilayah konflik. Tetapi sejauh mana Indonesia punya pengaruh, itu pertanyaan besar ya. Karena kalau Indonesia sendiri, saya pikir kecil sekali pengaruhnya. Indonesia harus mengajak misalnya ASEAN, negara-negara yang dekat dengan Indonesia, katakanlah Rusia, Cina, atau negara-negara atau bahkan Amerika, untuk bersama-sama mari kita mengajak hentikan konflik yang tidak menguntungkan sekali. Baik, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari perang antara Israel dan juga Iran ini akan terus bereskalasi, tapi besar harapan ini akan terus bisa mencapai titik deeskalasi ya, sehingga tidak banyak sekali korban yang akhirnya timbul di kemudian hari. Terima kasih Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Bapak Cepi Hakim, telah berbagi analisanya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat.